Nah, ternyata terbukti pengkhianat ya. Dia ngomong seolah-olah satu, dia bilang bahwa dia mundur gitu. Nah, udah tidak bertanggung jawab. Kedua, dia gabung dengan Pak John. Kemudian dia bergabung dengan RD Lau. Ternyata RD Lau udah kapok, udah tobat juga, gabung ke tetap membela Agus. Nah, Pak John LBF mengatakan dia akan stop. Nah, hari ini telepon tadi bahkan Pak John suruh terekam omongan dia. Kalau terbukti Zainuddin masih menghina Agus, mempermalukan, dan dia sudah larang, dia akan berhenti berteman dan tidak akan menjadikan si Zainuddin itu teman ataupun partner kerja. Itu janjinya John LBF. Ada rekamannya, tadi dia suruh ya, please. Ada. Dan begitu dibuka, John mengatakan dia sudah bilang dan dia nggak mau dengar. Nah, saya nggak tahu apakah azab daripada sumpah daripada Agus hari ini sehingga si John itu memecat pertemanan dengan Zainuddin. Jadi udah kelihatan. Jadi seorang lawyer yang keluar dari kliennya, kabur, tiba-tiba menjelek-jelekan si kliennya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kemudian dia menjebak ke Agus, Gus, aku mau damaikan kamu sama John dan Nopi, tapi Farhad ini menghalangi. Terus saya kan nggak mau polisi ramah urusannya, kata siapa? Kata si sebentar. Dulu ya. Kata si Zainuddin, kemudian dia rekam, dia potong. Ya siapa yang bawa Farhad ke sini? Orang ketakutan kan? Nah, setelah itu tutup. Ini dijadikan bukti dia mempermalukan saya. Nah, pasca itu dia sodorinlah surat kuasa, menunjuk dia surat kuasa dan dia menunjuk untuk damai. Tak mau, marah dia. Dan Agus lapor ke saya. Akibat dari itulah yang membuat dia marah sama Agus, sehingga Agus itu merasa selamat, tidak jadi kacau gitu. Agus mana, Pak? Masih depresi. Nah, ini Agus. Ya, nanti kita lagi cari dokternya untuk Agus. Nanti kapan cari telepon aja. Ya kan, kapan nanti saya lagi cari dulu ya dokter yang bagus, Pak, untuk Agus, pengobatan Agus. Ya kan lagi keadaan depresi seperti apa, nanti kita kabarin, Pak. Bagus. Nih, Agus. Ini Agus nih. Agus lagi depresi, kita mau cari ini dokter buat Agus besok. Masih up and down ya. Iya. Ya, pastilah. Coba kita bayangin ya. Kita akan bawa ke dokter. Artinya gini ya, kita hanya bayangin ya. Saya sih nggak kuat. Kalau itu terjadi dalam diri saya sih nggak kuat. Bayangin, dari kita bisa ngelihat terang, mereka bisa ngelihat isi dunia ini seperti apa, tiba-tiba nutup matanya sampai gelap. Waduh, saya sih nggak siap mentalnya untuk kita. Masya Allah, ya kan. Tuh, bayangin tuh, apa begini? Ya. Agus sabar, tegar terus. Sabar ya, Gus. Agus yang jahat, Zainuddin yang jahat. Tolonglah Nopi, kan pakai hati nurani untuk kapan bisa bertemu dengan Agus. Uangnya kan di sana. Gimana nih masalah uangnya? Uangnya gimana ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah yang balas. Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna, dan Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya? Iya. Sampai mau bunuh diri ini orang, karena uangnya sampai saat ini nggak ada kejelasan. Kalau mau diserahkan ke dinas sosial, serahkan aja. Nanti kita yang akan urus uangnya, nggak masalah juga. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke kode. Ini uang kan bukan
uangnya Novi, tapi kan ini uang sumbangan dari orang banyak. Terus sekarang uangnya mau diapain? Terus soal itu Om, soal yang sudah Nanti kita itu ya, Wak berkabar lagi ya, Wak. Ya, makasih Wak. Ya. Ya, baik Pak. Makasih ya Pak ya. Ya. Sukses selalu. Ini palanya malah dijedot-jedotin di pintu, loncat dari kasur. Coba bayangkan kalau Kalau udah depresi, saya udah bilang sama dia jangan dengar berita apapun itu. HP-nya saya mau sita aja dah. Lalu antar lawyer pun terus juga belum bisa kemarin ini bertemu. John LBF katanya udah Ini kemana ini ya? ya. duitnya? Udah fix. John menyatakan bahwa Nggak apa-apa. Ayo. pertama kalau John agak diberikan terganggu kepada dengan masuk, kita uangnya karena sama-sama saya menyampaikan bukti-bukti. John Ada lu bilang masalah. dia bisa diatur, daripada dikuasai malah makin uangnya jadi. dari orang. makin galak, Nggak apa-apa, balikin makin aja. mempermalukan. Dan Zainuddin, kau akan kita Nggak ada laporkan ke masalah. polisi, ya. Kamu orang Kami jahat. tunggu. Kamu bikin Dan klien kami saya tunggu menderita dan dengan mau bunuh niat diri. baiknya. Tapi Zainuddin bilang katanya dipecat sama Coba Abang. bayangin, ya kan? Itu disebut bahkan law bukan. Alah, Bahkan ditekan saya dari grup katanya. mana bukti saya dipecat? Iya, mana Uang. buktinya? Mana buktinya? Dari Kalau rekening pengacara itu Agus pintar, loh, udah masuk ke saya rekening tanya, Agus. kalau dia duluan dari saya jadi lawyer, yang mana Kalau surat sudah kuasa yang dikuasai, lebih itu duluan kemarin dia? katanya ada tuh di Dia di kantor siapa? media. Kemudian, Kemarin tuh kan kalau dia mengatakan Novi bahwa keluar dia di itu media. adalah Lalu Novi bilang katanya di media Eh, dia siap dicepat, untuk kalau dia lebih cepat di apa? pengobatan Agus. Buktiin. Dipecat, siapa yang pecat? Buktiin. Mana bukti pemecatannya? Pengobatan Agus ini gimana? Jadi dia Coba tuh bisa dibuktiin nggak? belum ada pemutusan kuasa, Bisa dibuktiin ya nggak? baru hanya dia mengatakan dia mundur, dia udah jelek-jelekan klien. Sampai Ya, yang ada saat dikit ini lagi dia tidak dipecat bisa bukan sama saya, oleh dibuktikan organisasi bahwa uang advokatnya. itu masih Tapi ada Bang, maksud story yang uang terbaru itu mungkin untuk kesalahan kegiatan bosnya apa sih Bang? Udahlah, kalau saya ini penulis cerita, kalau saya cerita-cerita, ya, kalaupun ada yang kemiripan namanya, jangan merasa itu adalah nama dia. Gitu. Kecuali saya terang-terangan menyatakan nama dia dan dia. Gitu. Nama ini kisah, banyak kisah-kisah seperti ini. Kalau yang tersindir, hanya orang kalau merasa tidak melakukannya, jangan tersindir. Itu aja. minta wawancara Tapi katanya cara otoriter. ya kan tidak pernah menjawab. Ya, karena dia merasa- jawab, apa nggak menjawab, Merasa dia dipecat sama saya, tapi saya nggak pernah mencat dia. nggak pernah menjawab. Kan dia diberi kuasa oleh si siapa Agus. Buktikan aja mana surat pemecatan saya. Tapi Ya kan? Itu ngomong saya otoriter. Saya ngomong otoriter tuh gara-gara dia mau minta diajak wawancara di Uya Kuya, nggak diajak sama saya. Bukan gara-gara dia nggak datang, di situ dia merasa otoriter. Besoknya ngambek, suruh Agus bikin surat kuasa. Tapi ternyata Agus nggak mau. Loh, makanya kalau mau jadi pengacara hebat harus butuh waktu, butuh niat dan ketulusan. Jangan emosional, jangan baper gitu ya. Tapi Abang lelah nggak sih membela Agus kan banyak banget hujatan ke Abang. Sebenarnya capek juga, tapi ya tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Kita yang capek aja ninggalin Agus, kasihan gitu. Jadi kalau Agus musuhnya 100.000, kita 1 juta orang ya. Tapi ya itulah, mental kita udah siap menghadapi itu sampai manusia sadar. Dulu orang bilang sedunia menertawain saya, tapi nggak sedunia lagi. Udah ada yang pintar-pintar dan udah yakin bahwa kita benar. Coba gue tanya sama kalian, emang salah gue bela orang buta? Kalau kalian, bagus kan? Betul nggak? Betul kan? medis, Apa salahnya? Ini orang medis dari sekarang udah dampingi, udah dibilang pahlawan pembela hak asasi manusia, pembela kaum lemah. Tiba-tiba ngajar Agus, ya sebelah kiri kita hajar, kita pukul. Soal Agus dan Zabela kan meminta untuk tes rambut. Nah,